Bu Isa, saya kalau punya anak laki-laki pusing. Ah, itu banyak banget tuh ibu-ibu curhat sama Bu Isa kayak gitu. Bu Isa tanya, kenapa Bu, kan enak punya anak laki? Nggak ngerti Bu Isa, harus gimana? Loncat sana, loncat sini, ya main terus, nggak mau belajar, susah konsentrasi. Itulah sebagian keluhannya ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya. Tapi ibu bisa maklum. Kenapa? Karena ya kan kita beda ya. Kita kan perempuan ya ibunya ya. Dan tentu kita waktu punya anak laki-laki kita bertanya-tanya, meraba-raba gimana ya caranya ya. Mau nyontohin bapaknya, bapaknya juga sering keluar gitu ya. Mau minta tolong bapaknya yang jagain anak laki ya, bapaknya harus tanya nih kita untuk tahu anak laki-laki. Nah, malam ini kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang anak laki-laki ya. Jadi begini, anak laki-laki ini ya, kita bicara soal hormonal ya. Pada laki-laki ada hormon-hormon ya. Hormon laki-laki yang terkenal namanya testosteron, sering disebut hormon raja ya. Nah, kemudian ada juga hormonnya vasopresin, hormon pangeran. Itu dua tuh hormon laki-laki ya. Tapi berkali-kali Bu Isa dalam seminar umum maupun dalam IG konten IG sebelum-sebelumnya Bu Isa kan cerita ya bahwa laki-laki juga punya hormon perempuan. Ada estrogen progesteronnya gitu ya. Kita juga perempuan ada hormon laki-lakinya, ada hormon testosteron dan vasopresinnya. Cuman laki-laki lebih banyak komposisinya. Katakanlah hormon itu, waktu itu Bu Isa pernah bikin analogi. Katakanlah hormon itu oli pelumas, masing-masing orang punya 100 liter hormon misalnya, yang laki-laki 100 liter, perempuan 100 liter. Nah 100 liter itu komposisinya ya, misalnya anak laki-laki nih, janin yang ada di dalam rahim ini, otaknya itu terendam dengan komposisi hormonal kurang lebih 80-90% itu hormon laki-laki, 10-20% hormon perempuan. Dia terendam tuh otaknya ya di dalam rahim seorang ibu janin itu. Jadi membentuk peta-peta, membentuk sebuah desain-desain. Dan ini semua Allah yang ciptakan. Ya. Nah, kalau anak perempuan gimana Bu Isa? Kebalikannya. Terendam di otaknya hormon perempuan. Ya, hormon perempuan estrogen. Ya, ada lagi progesteron. Jadi hormon ratu dan hormon putri namanya tuh. Ya, kalau kita bisa kasih nama ya. Dan juga ada pada hormon anak perempuan, hormon laki-laki sekitar 10-20%. Ya. Anak perempuan yang hormon laki-lakinya 20% biasanya itu perempuan yang watak ekstrovert, yang koleris, sanguinis gitu ya. Makanya kita sering bilang tomboy ya. Siapa teman-teman nih para bunda yang merasa kayak gitu ya, itu hormon laki-lakinya agak banyak sedikit dibanding perempuan yang wataknya introvert. Ya, yang introvert mungkin dikit hormon laki-lakinya ya, banyakan hormon perempuannya. Paling juga cuma 5%, 10% gitu ya. Nah, jadi perempuan yang introvert, yang melankolis, blackness itu perempuan banget yang ya Allah, ngomongnya baik banget, bukan baik ya, apa lembut ya. Ekstrovert juga baik soalnya, cuman ekstrovert ceplos-ceplos. Kalau introvert itu lembut, yang ngomongnya soft gitu, karena hormon laki-lakinya cuma sedikit. Nah, juga pada laki-laki ya, pada laki-laki yang hormon perempuannya cuma sedikit ya, itu sekitar 10% itu menjadi laki-laki ekstrovert. Laki-laki yang garangnya lebih agresif dibanding anak laki-laki yang kurang lebih hormon perempuannya sekitar 20%. Itu laki-laki introvert. Ya, yang laki-laki pemikir, pengamat, memang hormon perempuannya memang Allah desain agak banyak sedikit. Makanya dia menjadi laki-laki yang lebih lembut dibanding laki-laki yang ekstrovert. Itu wajar nggak Bu Isa? Wajar. Nah, biasanya kan ada istilahnya normal nggak Bu Isa? Normal lah tuh. Normal, tapi itulah ya komposisi yang ada di dalam otak ya janin ini. Nanti 1 atau sekian persen ada namanya kejadian luar biasa yang kemungkinan karena masalah makanan kah, bukan salah makan ya, makannya terlalu banyak makanan yang mengandung hormon. Misalnya janinnya laki-laki, makanannya banyak mengandung hormon ya hewan-hewan yang disuntikin progesteron, estrogen kan. Jadinya nambah deh tuh estrogen progesteronnya pada janin tersebut. Yang harusnya mungkin maksimalnya 20 liter, nambah 25. Ya, makanya dia menjadi anak laki-laki yang lebih lembut lagi. Lebih lembut ya, kita sebut lembut ya, lebih
lebih pelan lah kalau ini dibanding anak perempuan, malah apalagi dibandingin anak perempuan yang tomboy, yang ekstrovert gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih komposisi di dalam otak. Nah, itu yang membuat peta-peta atau membuat program-program yang ada di otak ya, ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Oke, sudah ada yang bertanya kah? Hari ini Bu Isa ditemani oleh Dr. Ica ya, alhamdulillah. Mbak Cening di rumah, Mas Omet di rumah, Mbak Nining di rumah, Mas Lanang baru saja pulang praktek dari tempat rehab, sekarang sama Mbak Ica aja. Hai nak, sudah ada yang bertanya? Oh sudah ada, banyak katanya. Ya Allah, yang mana dulu nih Mbak? Nah, yang mana? Oh, Mama, Bunda Tia Marda punya anak laki-laki yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 1 tahun. Gimana caranya biar anak tetap akur meski sering rebutan mainan? Gini, anak-anak ya, saudara kandung aja itu bukan cuma laki-laki ya, ada laki perempuan, perempuan sama perempuan gitu ya. Itu ada namanya sibling rivalry, ada namanya persaingan antar saudara. Apalagi anaknya laki-laki semua. Kenapa Bu Isa kok anaknya laki-laki semua? Sering seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam otak laki-laki itu ada program bersaing. Jadi laki-laki Allah mendesain ada otak program bersaing pada anak laki-laki. Ya, pokoknya pada seluruh laki-laki lah. Ya. Sebenarnya untuk apa sih Bu Isa? Itu sebenarnya ya, walau alam bisawab, hanya Allah yang tahu persis maksudnya apa. Tapi terungkap oleh para ahli, pelan-pelan itu salah satunya adalah bahwa kenapa laki-laki diberikan Allah program bersaing? Agar bisa bersaing, berkompetisi. Dalam apa? Menjemput nafkah. Nah, kita nggak bukan mencari kali ya, menjemput ya nafkah itu ya. Jemput. Nah, itulah makanya laki-laki ada program bersaing. Nah, pada waktu kecil dia sudah nyala program bersaingnya. Ya, makanya tidak usah heran, tenang saja kalau punya anak laki dan laki, apalagi umurnya hampir sama, mereka dikit-dikit bersaing. Ya. Setting di kepalanya Bunda kalau anak itu ini punya aku, itu bukan rebutan, itu sedang dalam persaingan atau apa? Sedang belajar kompetisi. Kan kita sekarang belajarnya berbasis kompetisi kan? Nah gitu aja, jadi bundanya tenang. Kenapa? Karena mau dimanapun, anak siapapun, apalagi anak Bu Isa tuh 4, ya pasti bersaing. Yang penting bundanya tenang, sambil ngelihat, sambil doain, sambil bersyukur, ya Allah anakku belajar berkompetisi. Insya Allah nanti sewaktu dia besar nanti, dia sekolah kah, dia kuliah kah, dia bekerja kah, dia tahan berkompetisi. Gitu dong ya. Terus kalau gimana caranya supaya kita bisa ya merelai dia? Ya tinggal ditunggu aja. Mudah-mudahan tidak terjadi kan. Biasanya kadang-kadang nggak terjadi, cuman ibunya udah panik duluan. Apa Bu Isa yang perlu ditunggu? Ada 2 hal yang kalau itu keluar baru kita cut. Baru kita datang sebagai seorang ibu memisahkan mereka. Apa itu? 1, kalau ngomongnya udah kasar. Ya. Ini punya aku, terus dia ngomong apa, dia ngatain kakaknya atau adiknya, kita boleh bersaing tapi ngomong yang santun. 1 ya. Atau yang kedua apa? Dia sudah mau memukul, barulah kita intervensi. Supaya apa? Supaya anak laki-laki kita nggak lembek Bunda. Ya biarin aja dulu, kita liatin dari jauh. Ya, dan 1 lagi apa? Tidak boleh membanding-bandingkan atau stop membandingkan, stop membela. Tanya, ada apa sih nak? Coba kakak cerita, adik cerita. Oh gitu. Oke, kakak, menurut kakak gimana nih? Adik mintanya kayak gini, kata kakak begini. Adik, kakak bilangnya gini. Gitu jadi orang tua. Ya, oke. Insya Allah bisa ya.